Om Swastiastu, selamat pagi, berjumpa kembali dengan Ibu. Masih ingat kan dengan Ibu Nita? Tentunya masih tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran matematika, dan tetap jaga kondisi kesehatan kalian agar mudah-mudahan pandemik ini cepat berakhir dan kita bisa belajar tatap muka langsung ya, karena Ibu sendiri menyadari dengan hanya perantara video yang sederhana ini sangat terbatas dan masih kurang penyampaian materi yang bisa Ibu sampaikan. Jadi kalau memang videonya terlalu cepat, silahkan kalian ulang. Begitu juga untuk pertemuan yang sebelumnya dengan bilangan bulat, silahkan putar ulang kembali videonya untuk kalian belajar memahami materi yang sudah Ibu berikan. Baik, sesuai dengan perjanjian sebelumnya, hari ini kita akan belajar di pertemuan kedua bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini udah kalian dapat di SD ya. Perhatikan ada gambar lingkaran yang sudah dibagi-bagi, itu kita anggap satu loyang pizza. Ya, di sini kalimatnya, Ibu membuat satu loyang pizza seperti gambar di samping akan dibagikan kepada ketiga orang anaknya. Seluruh potongan pizza ada 8 potong. Anak pertama memakan satu potong pizza. Berarti anak pertama itu mengambil satu potong dari seluruh yang ada, dari 8 yang ada. Kalau dibuat pecahannya itu berapa? 1 dari 8, berarti 1/8 bagian. Anak kedua katanya memakan 3 potong, berarti kalau dinyatakan dalam pecahan itu ada 3/8 bagian. Ya, anak ketiga memakan 2 potong pizza, berarti kalau pecahannya itu ada 2/8 bagian. Jadi apa? Pecahan itu apa? Ayo disimpulkan. Bilangan pecah itu mewakili sebagian dari seluruh bagian yang ada. Ya, disimpulkan dengan bentuk A per B. Ibu pertegas di sini A per B. A ini ingat kembali disebut apa? Pembilang. B-nya yang di bawah kita sebut dengan penyebut. Dan ini ada syaratnya, B-nya tidak boleh sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Sebelum kita masuk ke operasi, membandingkan pecahan dan mengurutkan, Ibu perkenalkan dulu, kita ingat kembali jenis-jenis pecahan ya. Jenis-jenis pecahan itu yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa berarti di sini hanya mengandung pembilang dan penyebut. Dengan syarat pembilang yang bagian atasnya ini tidak boleh lebih besar atau selalu lebih kecil daripada penyebut ya. Kedua itu pecahan campuran. Dari namanya saja itu campuran, berarti dia mengandung bilangan bulat biasa dan juga bilangan pecahannya ya. Ada 1 3/5, 2 5/7, 3 7/9. Oke, Ibu lanjutkan. Ada disebut pecahan desimal. Kalian ingat ya, pecahan desimal berarti ada angka dengan komanya. 0,5. Kalau satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Kalau dua angka di belakang koma per 100. Kalau tiga angkanya itu per 1000. Selanjutnya ada persen. Persen adalah pecahan dengan penyebutnya 100. Penyebutnya 100 ditulis tandanya seperti itu, kalian perhatikan 5%, dibaca 5%. Ini kalau dirubah ke pecahan itu adalah 5/100. Per mil itu pecahan dengan penyebutnya 1000. 12 per mil tandanya seperti ini. Ya, ada tambahan di sana tandanya ya. 12 per mil itu artinya kalau dibuat pecahannya 12/1000. Bisa ya? Itu jenis-jenis pecahan. Selanjutnya jika kalian disuruh menentukan pecahan yang senilai dengan satu pecahan yang diberikan, itu bisa kita peroleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan pecahan yang senilai dengan 3/5. 3/5, berarti ini kita pilih bilangan untuk mengalihkannya sama-sama dikalikan 2.
3/5 dikalikan pembilangnya 3 dikalikan 2, penyebutnya juga dikalikan 2. Sehingga kita dapat pecahan baru yaitu 6/10. Ya, di sini dikatakan 3/5 senilai dengan 6/10. Selanjutnya, kalau kita sama-sama kalikan 3, 3 dikalikan 3 itu 9, 5 dikalikan 3, 15. Sehingga hasilnya 9/15. 3/5 juga senilai dengan 9/15. Sehingga dari sini 3/5, 6/10, 9/15 merupakan pecahan yang senilai. Paham ya? Ayo, kalau masih bingung diulang lagi. Ya, Ibu lanjutkan dulu. Nah, menyederhanakan pecahan ini juga sama. Nanti kita akan dapat pecahan yang senilai. Kalau memang pecahannya besar, contohnya, ini menyederhanakan pecahan itu bisa juga dilakukan dengan membagi ya. Membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Atau kalau enggak, kalau kalian tahu EPB-nya, bisa langsung dibagi dengan EPB dari pembilang dan penyebut. Contoh, sederhanakan bentuk pecahan berikut 36/54. Kalau kalian nggak nyari EPB-nya, boleh kita bagi dengan bilangan yang sama saja. Syaratnya yang penting keduanya bisa dibagi dengan bilang yang sama. Contoh ya, 36 sama 54. Kalau kita ambil angka 2 dulu. 36 dibagi 2 bisa, 54 bisa. Oh, berarti kita sama-sama bagi 2 dulu. Boleh. Itu hasilnya adalah 18/27. Sekarang sampai di sini ternyata masih bisa disederhanakan. Tapi kalau kita ambil 2, 18 bisa dibagi 2, tapi 27-nya enggak, Dek. Ya, berarti kita sama-sama bagi 3. 18 dibagi 3 itu 6, 27 dibagi 3, 9. Kalau kalian perhatikan lagi, 6/9 ini sudah sederhanakah? Belum. Mengapa belum? Karena masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi lagi, sama-sama dibagi 3. Ya, 6 dibagi 3 hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sehingga bentuk paling sederhananya adalah 2/3. Sudah nggak bisa dibagi lagi. Itu kalau kita mulai dari step by step-nya, dari bilangan kecil dulu sampai dia terakhir nggak bisa dibagi lagi. Tapi kalau kalian mau satu langkah jadi, kalian bisa cari dulu. Cari EPB dari 36 dan 54. Ya, EPB-nya adalah 18. Masih ingat cara mencari EPB? Harus ya. Kalau kalian udah dapat EPB-nya 18 ya tinggal dibagi deh. Pembilang 36 dibagi 18, penyebut yang 54 juga dibagi 18. Kita udah langsung dapat nih. Nah, 2/3. Ya, jadi sama. Bisa juga dikatakan 36/54 itu senilai dengan 2/3. Atau 36/54 bentuk paling sederhananya adalah 2/3. Paham ya? Lanjut. Membandingkan suatu pecahan. Sama seperti bilangan bulat kemarin, kalau kita membandingkan pasti kita ingat tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Tapi kalau dalam pecahan, itu membandingkannya jika penyebut pecahan itu sudah sama, cukup kalian membandingkan pembilangnya saja. Contoh ya, 3/5 dan 7/5. Penyebutnya sama-sama 5, Dek. Jadi, tanda apa yang akan kita pasang di sini? Ya udah, kurang dari. Mengapa? Karena 3 kurang dari 7. Gampang bukan? Ya, itu selangkah udah jadi. Tapi bagaimana, Bu, kalau penyebutnya berbeda? Nah, jika penyebutnya berbeda, inilah yang perlu satu tambahan langkah lagi, yaitu kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut. Contoh, soal Ibu kasih 1/3 dan 2/7. Kita bandingkan. Tanda apa nanti di sini? Kita harus samakan penyebutnya dulu, ya. KPK dari 3 dan 7 itu 21. Sehingga 1/3 itu akan kita rubah penyebutnya untuk menjadi 21 juga. Anggap ini angka 7 belum ada ya. Berarti 21. 3 dikalikan berapa? Hasilnya 21. Itu adalah 3 dikalikan 7. Kalau penyebutnya kalian kalikan 7, pembilang juga harus dikalikan 7. Sehingga hasilnya 1 dikali 7 itu 7/21. Paham? Paham ya?
Ayo pelan-pelan, kalau masih ragu diputar lagi, diulang lagi. 2/7. Nah, sekarang 2/7 ini kita jadikan penyebut 21 juga. 7 dikalikan berapa? 21. 7 dikalikan 3. Ya, kalau 7-nya penyebut dikalikan 3, pembilangnya juga dikalikan 3. 2 dikali 3 itu hasilnya 6/21. Sehingga di sini kalau sudah penyebutnya sama, kita sudah bisa menentukan 7 lebih dari 6. Sehingga 7/21 lebih dari 6/21. Karena sudah penyebutnya sama, tandanya lebih dari, sehingga yang kita pasang di sini adalah tanda sepertiga lebih dari 2/7. Itu langkahnya. Tapi kalau cara mudahnya ada begini, Dek. Jika bentuk dua pecahan yang kita bandingkan itu A per B dibandingkan dengan C per D, ya. Ini bisa kita kalikan silang. Kali silang itu maksudnya, Bu, A dikalikan dengan D, seperti contoh ini, 3 dikalikan 5 hasilnya kan 15. 7 dikalikan 5 hasilnya 35. Kalau hasil kalinya ini A kali D, tandanya kurang dari B kali C, berarti tanda yang kita pasang di atas itu kurang dari. Tapi, kalau seperti contoh yang di bawah, 7 dikali 1 itu 7, 3 dikali 2, 6. Ternyata 7 lebih dari 6. Kalau kita di sini membandingkan AD-nya lebih dari BC, berarti pecahannya A per B juga lebih dari C per D. Tapi kalau dia tandanya sama, ya udah otomatis pecahannya juga sama dengan, ya. Paham ya? Itu untuk membandingkan pecahan. Maaf. Mengurutkan sekarang. Mengurutkan pecahan itu juga sama, Dek. Akan sangat mudah kita urutkan jika penyebutnya sudah sama. Tinggal membandingkan nilai pembilang. Ya, contoh. Urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, 2/3, 5/6, 4/5, dan 3/4. Bagaimana kita bisa mengurutkan? Pasti bingung karena penyebutnya masih beda. Ya udah, kita samakan dulu yuk penyebutnya. Oke. Pertama kita cari KPK dari 3, 6, 5, dan 4 itu adalah 60. Jadi semua pecahan ini kita ubah ke penyebut per 60 ya. Per 60 ada titik-titik di sini, Dek. Kita mulai dari penyebut. 3 dikalikan berapa biar menjadi 60? Ternyata kita kalikan 20. Kalau penyebut dikalikan 20, pembilang 2 juga harus dikali 20. Hasilnya 40/60. Begitu juga selanjutnya. 5/6. 5/6. 6 dikalikan berapa biar 60? Ayo dikalikan 10 ya. Kalau penyebut dikalikan 10, pembilang juga harus dikalikan 10. 5 dikali 10, 50/60. Selanjutnya, baik, untuk 4/5. Ya, 4/5 untuk dia jadi penyebutnya 60 itu dikalikan 12. 5 dikalikan 12. 4 juga dikali 12, sehingga 4/5 itu menjadi 48/60. 3/4. Untuk jadi penyebut per 60 itu dikalikan 15 penyebutnya. Pembilang juga dikalikan 15. Sehingga hasilnya 45/60. Nah, sekarang sudah sama-sama penyebutnya 60. Oke, maaf. Penyebutnya sama 60. Kalian tinggal bandingkan sekarang. Diurutkan dari yang terkecil. Berarti yang terkecil di sini 40, 45, 48, dan 50. Sehingga urutannya itu adalah 2/3. Setelah itu 3/4, 4/5, dan 5/6. Bagaimana, mengerti? Paham ya? Jadi kalau kita mau membandingkan dan mengurutkan pecahan itu, untuk lebih mudahnya kita wajib buat penyebutnya sama. Ya, kalau udah sama tinggal dibandingkan pembilangnya. Oke, selanjutnya itu ada operasi pada pecahan. Seperti di bilangan bulat, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan itu ada syaratnya. Nah, itu Ibu kotakkan merah. Syaratnya adalah penyebutnya harus sama.
Contoh, 1/3 ditambah 1/4. Jangan kalian langsung jumlahkan dia, ya. 1/3 ditambah 1/4, jadikan dulu penyebutnya per 12. 3 jadi kalikan berapa? 12 dikalikan 4. 1 dikali 4 hasilnya 4/12. Sama juga 4 dikalikan berapa biar 12? Dikalikan 3. 1 juga dikalikan 3, 3/12. Kalau sudah sama, sekarang baru bisa dijumlahkan. 4 ditambahkan 3 hasilnya 7/12. Paham ya? Kalau pengurangan juga sama, Dek. 3 dan 5 itu jadikan dia per 15. 3 dikalikan 5, 15. 2 dikalikan 5, 10. 5 untuk jadi 15 dikalikan 3, 1 dikalikan 3, 3. 10 dikurangi 3, 7/12. Selanjutnya perkalian pecahan. Kalikan pembilang dengan pembilang, kalikan penyebut juga dengan penyebut. Tapi kalau dia pecahan campuran, diubah dulu ke pecahan biasa, ya. A kali C per B kali D. Contoh, 3/7 dikalikan 4/5. 3 dikalikan 4, 7 dikalikan 5. Hasilnya 12/35. Nah, yang nomor 2 ini contohnya dia pecahan campuran, Dek. Pecahan campurnya ya kita ubah dulu. Caranya merubah, 1 dikalikan 7 ditambah 3. 10/7 dikalikan 5 kali 1, 5 tambah 4, 9/5. Baru sekarang kita kalikan pembilang dengan pembilang. 10 dikali 9 per 7 kali 5, 35. 90 dibagi 35 itu hasilnya paling sederhana 20/35. Kalian perhatikan, 20 sama 35 ini ternyata bisa lagi disederhanakan sama-sama dibagi 5. 20 dibagi 5, 4. 35 dibagi 5 itu 7. Paham ya? Sederhana bukan? Pokoknya yang kalian ingat untuk penjumlahan itu atau pengurangan penyebutnya harus sama. Tapi kalau perkalian tinggal dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke. Nah, kalau pembagian bagaimana? Ini dia, pembagian. Suatu pecahan, ingat 2 langkah yang penting. Tanda bagi itu diubah menjadi tanda kali. Nah, pecahan pembaginya dibalik. Dari yang A per B itu dibalik jadi B per A. Nah, ini A per B dibagi C per D. Berarti A per B-nya tetap yang kita bagi. Tanda bagi, lihat di sini berubah menjadi kali. Pembaginya yang tadi C per D menjadi D per C. Itu rumus yang untuk pembagian. Kita langsung ke contoh soal ya. Yang nomor A. 3/5 dibagi 5/7. Ayo, langkahnya apa? Penyelesaiannya kalian perhatikan. 3/5, tanda bagi menjadi kali. Dikali 5/7-nya ibu balik. Jadinya apa? 7/5. Sekarang tinggal diproses. 3 kali 7, 5 kali 5. Hasilnya 21/25. Mudah bukan? Pasti. Ayo belajar, latih diri. Nanti ibu kasih contoh soal setelah ini kalian kerjakan. Selanjutnya 2 3/5 dibagi 1 5/7. Ayo penyelesaiannya 2 3/5 kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2 dikali 5 10 ditambah 3 13/5. Sama juga ini 7 kali 1 7 tambah 5 12/7. Sekarang tanda baginya berubah menjadi kali. 13/5 dikalikan 7/12. Ya, sehingga sekarang tinggal dikalikan pembilang kali pembilang. 13 dikali 7. 13 kali 7. 5 dikali 12. Hasilnya 91/60. Nah, kalau lebih besar pembilangnya, kalian bagi. 91 dibagi 60 itu dapat berapa? Dapat 1. Sisanya 31/60. Pembilang dan penyebut udah nggak bisa disederhanakan lagi, jadi cukup hasilnya sampai di sini. Ya. Lanjutkan operasi hitung campuran pada pecahan. Sama seperti di bilangan bulat, perkalian pembagian dikerjakan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau sama-sama kuat, kali atau bagi dikerjakan dari depan. Begitu juga penjumlahan pengurangan dikerjakan dari depan. Ya, contoh.
2 1/4 ditambahkan 1 2/5 dikali 3 1/3. Jangan kalian mengerjakan dari depan. Kalau begini ada penjumlahan, ada perkalian. Kita kerjakan perkaliannya dulu ya. Kita rubah dulu untuk bisa dikalikan, dirubah ke pecahan biasa. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7/5. Dikalikan 3 kali 3, 9 tambah 1, 10/3. Selanjutnya, ini dirubah ke pecahan biasa juga, 9/4. Pembilang kali pembilang, 7 kali 10, penyebut kali penyebut, 5 kali 3. 9/4 ditambahkan 70/15. Nah, sekarang penjumlahan. Ingat, penyebutnya harus sama. Jadikan per 60. Per 60 berarti dikalikan 15, itu hasilnya 135. Yang 70 dikalikan 4. Ya, 15 kali 4, 60. 70 kali 4, 280. Dijumlahkan, 415 dibagi 60, itu 6. 55/60. 55/60 bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 5, itu hasilnya 6. 11/12. Bagaimana? Mudah bukan? Maaf ya, ini seperti mengejar dan terlalu cepat. Nanti kalian back lagi, ulang lagi sampai paham. Selanjutnya, bagaimana kita menyelesaikan masalah? Soal cerita dengan konsep pecahan. Contoh yang pertama, Agus belajar matematika 1/2/5 jam. Dilanjutkan belajar IPA-nya 1,2 jam. Berapa lamanya Agus belajar? Berapa jam si Agus itu belajar? Kalau digabungkan, lama belajarnya adalah waktu belajar IPA ditambahkan waktu belajar matematika. Ya, berarti 1/2/5 ditambahkan 1,2. Nah, di sini perhatikan 5 dikali 1 tambah 2 itu 7/5, dirubah ke pecahan biasa. Yang 1,2 itu di satu angka di belakang koma, desimalnya berarti 12/10. Oke, samakan penyebut. Dikalikan 2, 7 kali 2, 14/10, tambah 12/10, itu hasilnya 26/10. Atau 26/10. Atau dibuat ke desimal boleh lagi, 2,6 jam. Lanjut, Pak Joni memotong sebilah bambu menjadi 6 bagian sama panjang. Jika panjang setiap potong bambu 0,65 meter, berapa panjang bilah bambu tersebut? Paham kalian? Satu buah sebilah bambu dipotong menjadi 6. Dipotong menjadi 6 dan satu potong itu panjangnya 0,65 meter. Berapa panjang bambu semuanya? Berarti kita tinggal mengalihkan setiap potongnya dengan banyaknya bambu ya. Total panjang bambu berarti 6 potong dikalikan panjang satu potongnya 0,65 meter. Berarti 6 dikalikan 65/100. 6/1. Karena ini penyebutnya 1 ya, 6/1 dikalikan 65/100, tinggal dikali. 6 dikali 65, 1 dikalikan 100. Hasilnya 390/100, itu sama dengan 390/100 boleh, atau 3,9 meter. Ya, itu dua contoh soalnya. Nanti setelah kalian menonton video ini, kalian buat ringkasan. Meringkas itu maksudnya Ibu kalian punya catatan dan nanti kalian bisa menuliskan ulang kembali. Karena dengan menuliskan kembali kalian akan memahami setiap langkah, setiap konsep yang disampaikan di video ini. Dan untuk lebih jelasnya di buku juga ada materinya. Kalau kalian tidak jelas di video bisa buka bukunya. Intinya Ibu mau kalian mengisi diri, membuat diri menjadi paham untuk materi ini. Dan nanti kerjakan soal yang Ibu berikan di LKS. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bilangan berpangkat ya, bisa disederhanakan. Jadi siapkan diri untuk pertemuan berikutnya. Hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah mengikuti, sudah menyimak video ini dengan baik. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar.